Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasyah, Assalamualaikum Warabani Isa Al-Masih. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Ini mobilnya sedang berhenti, jadi tidak pakai seatbelt ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari mu'alaf ya, kepada para mu'alaf ya, mu'alaf lalu jadi ustadz ya, atau ustadz beneran yang bukan mu'alaf ya. Saya dapat tayangan ya, tayangan ini kurang lebih, kalau bagi saya nih Pak Ustadz maupun yang Ustadz asli ya, maupun Ustadz dari mu'alaf ya, saya ingin mengatakan bahwa pernyataan atau statement Anda itu di level kami itu Pak, di level anak TK Pak. Sorry loh Pak ya. Saya akan menjawab ini karena ada yang mengirimi saya sebuah tayangan dari seorang ustadz ya, yang dia membuat statement yang di level kami Pak, itu level anak TK Pak ya. Mungkin Anda beranggapan bahwa dengan pernyataan itu menjungkir balikkan keimanan kekristenan. Tak kasih tahu Pak, di level kami level TK. Perhatikan baik-baik ya. Judulnya adalah Mari Belajar Konteks Waktu. Ada seorang ustadz yang dengan sangat bangga mengatakan, Tuhan kok mati. Pak, mbok coba mikir Pak Ustadz, baik ustadz asli maupun mu'alaf. Tuhan kok mati? Lah mbok mikir Pak, ya Tuhan ya nggak pernah mati dong. Ya, Efesus 2 ayat 15, yang mati itu Yesus manusia Pak. Mbok mikir Pak, mana ada Tuhan kok mati? Ya, Wahyu 1 ayat 18, Yesus sendiri bicara, ini aku Alfa Omega, dulu pernah mati, sekarang hidup selama-lamanya. Kalau Tuhan itu roh Pak, bukan fisik manusia itu, bukan. Coba aku mau nanya nih, Pak Ustadz dan Pak mu'alaf yang jadi ustadz, ketika Anda membuat statement orang Kristen itu menyembah Tuhan yang mati, coba Pak, kira-kira ini dianggap cerdas apa dianggap anak TK ya toh? Tuhan itu pasti roh Pak, manusia kok dibilang Tuhan. Itu kan ajarannya pendeta-pendeta dari Nasrani Pak. Lah Anda sebagai ustadz jangan ikut-ikutan Pak. Tuhan kok mati? Ya nggak ada Tuhan kok mati. Yang mati manusia, ada ayatnya, Efesus 2 ayat 15. Lalu bukti bahwa dia hidup selama-lamanya, Wahyu 1 ayat 18. Kalau ada ustadz, baik ustadz asli maupun ustadz mantan dari Kristen yang disebut mu'alaf, yang teriak-teriak, orang Kristen nyembah Tuhan yang mati. Sini Pak, belajar sama HTD. Ya. Ya, terus kedua ini ya. Yesus dilantik jadi Tuhan, Konsili 325. Kalau ada ustadz mu'alaf, ustadzah mu'alaf wedok perempuan yang teriak-teriak Yesus diangkat jadi Tuhan pada Konsili 325, lambok mikir. Ya, Bu, ya, ini temanku sendiri nih, ustadzah perempuan, mbok mikir. Apa wewenangnya kita mengangkat Yesus jadi Tuhan? Mikir ya Bu ya. Roma 14 ayat 9, Yesus bangkit jadi Tuhan. Tuhan itu roh Bu ya. Makanya Yesus bangkit jadi roh, bisa nembus dinding kubur, bisa nembus dinding ruangan para rasul. Karena dia sedang menampakkan diri, maka kadang-kadang juga bisa dipegang. Namanya juga menampakkan diri, bisa makan ikan goreng ya. Kisah 2 ayat 36, Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kalau Tuhan itu pasti roh Bu ya, nggak usah dilantik gitu. Dia automatically ketika dia bangkit dari kubur, menembus dinding, itu dia sudah Tuhan ya. Tuhan adalah roh. 2 Korintus 3 ayat 17. Allah itu roh Bu. Yohanes 4 ayat 24. Allah nggak pernah zat, nggak pernah ya. Malah tak tanya balik ke para itu ya. Allah itu roh ya, tidak pernah ada zat gitu.
Ya, jadi yang bangkit itu bukan yang jadi Tuhan itu bukan dilantik di 325. Mbok mikir, Bu, menurut Ibu kan dengan Ibu menyatakan pernyataan itu, dipikirnya Ibu cerdas yo. Ya, nggak taunya ya bener TK, Bu. Nomor 3. Tuhan kok tidak tahu hari kiamat? Mbok mikir, Pak, para ustadz, para mualaf ya. Ini mualaf yang pakai topi itu, yang di mana-mana pakai topi itu. Koncoku nih, temenku nih. Mualaf itu di ruangan AC pakai topi coba. Ya, untuk menunjukkan dia tidak nyampe pikirannya memahami. Tuhan kok nggak tahu hari kiamat ya loh. Matius 24 ayat 36 ya. Katanya Yesus Tuhan, kok nggak tahu hari kiamat? Lah iya, waktu itu jadi manusia. Yuk kita belajar konteks waktu. Waktu belajar jadi manusia ya tidak tahu hari kiamat. Tetapi ketika Yesus sudah naik ke surga di dalam Wahyu 20 ayat 11, dia yang menentukan kapan kiamat, lenyapnya langit dan bumi. Baca Wahyu 20 ayat 11. Anda hanya berpatokan Yesus tidak tahu hari kiamat. Matius 24 ayat 36. Wes mengikut tok. Makanya ditutupin kepalanya pakai topi, nggak nyampe pikirannya untuk memahami Wahyu 20 ayat 11. Kalau ada mualaf yang masih keluar-keluar, Yesus nggak tahu hari kiamat, suruh belajar ke HTD. Siapa Pak Ustadz yang pakai topi melulu? Nanti habis ini dia nggak pakai topi, malu dia. Ya, kemudian nomor 4. Ya, ini yang paling umum ini ya, paling umum banyak ustadz gitu. Mana ayat Alkitab Yesus Allah, Yesus Tuhan, sembahlah aku. Dipikirnya kalau ustadz atau mualaf yang ngomong kayak gini, wah pinter dia, pinter loh, orang Kristen nggak bisa jawab katanya. Ya pinter menurut Anda. Menurut kami TK itu, Pak. Matius 4 ayat 9. Sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dialah engkau berbakti. Nggak taunya Tuhan Allah itu Yesus sendiri. Wahyu 1 ayat 8 nyampe nggak, Pak? Kalian ngerti nggak link kayak gini? Ketika ustadz maupun ustadz dari mualaf yang dengan sangat lantang mengatakan mana ayat Alkitab Yesus Allah, Yesus Tuhan, sembahlah aku, lalu dibacain ini, ya toh. Ini menunjukkan Anda pinter atau enggak? Ya, jemaat itu tahu loh, Pak. Wah, itu ustadz itu berarti nggak ngerti Alkitab, itu mantan mualaf katanya, pendeta di atas pendeta. Saya ini mualaf, pendetanya pendeta katanya. Sorry Pak, TK Pak levelmu Pak. Di tempat kami TK. Anda cuman keluar-keluar ya. Mana ada ayat Alkitab Yesus mengaku akulah Tuhan, akulah Allah, sembahlah aku. Lah ini Pak, Wahyu 4 ayat 9, sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia engkau berbakti. Nggak taunya Tuhan Allah itu Yesus, Pak. Baca Wahyu 1 ayat 8. Belum nanti Wahyu 4 ayat 8, Wahyu 11 ayat 17. Ya. Benar yang disembah di surga itu adalah Yesus. Wahyu 22 ayat 3. Baca Pak, kan katanya Anda mualaf, pendetanya pendeta. Ya. Sekarang udah nggak lagi. Jadi kalau ada mualaf atau ada siapapun yang teriak-teriak, mana ayat Alkitab Yesus Allah, Yesus Tuhan Allah, sembahlah aku, ya, suruh belajar ke HTD. Ya. Lalu lanjutannya, ini juga sama ya, tuh. Yesus datang tidak membatalkan Taurat, tetapi cuma menggenapi. Betul, Matius 5 ayat 17. Itu pendeta HTD itu sesat itu. Mestinya kan Yesus itu tidak untuk meniadakan hukum Taurat, cuman menggenapi. Betul, Yesus datang menggenapi. Yesus mati membatalkan. Yang kamu baca cuman Yesus datang. Lah Yesus mati nggak pernah kamu baca. Kamu cuman baca Matius 5:17. Yesus datang menggenapi Taurat, bukan meniadakan. Betul, yang Yesus mati kamu baca nggak? Efesus 2 ayat 15, dengan matinya maka membatalkan Taurat. Kamu keluar baca Yesus datang. Lah Yesus mati nggak kamu baca. Kalau ada mualaf maupun yang lain yang teriak-teriak Yesus tidak pernah membatalkan Taurat, maka kami ini sama Yahudi pro, ya silahkan. Kamu yang kamu baca Yesus datang, Yesus mati nggak pernah kamu baca. Nomor 6,
ya, kalau ada yang teriak-teriak Yesus saja sujud pada Allah, tuh Yesus sujud pada Allah kami katanya. Matius 26 ayat 39, Yesus sujud dan berdoa. Tuh sujud itu kan kepada Allah. Lah iya, pertanyaanku, Allahnya sopo? Yesus di dalam Wahyu 21 ayat 7, Yesus bicara, aku Allah. Kamu cuman baca Matius 26 ayat 39, ya, merasa benar, ya, Yesus itu sujud pada Allah kami, Pak. Lah sekarang mbok dibaca Wahyu 21 ayat 7. Oh iya, Pak, ternyata Allah itu Yesus sendiri. Betul, waktu itu Yesus jadi manusia, makanya sujud kepada Allah. Berarti Allah itu Yesus roh, betul. Makanya pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ketika firman jadi manusia, dia sujud kepada Allah. Kepada siapa? Ya kepada Yesus roh. Gitu kok nggak paham loh. Kalau ada mu'alaf yang masih keluar-keluar, Yesus saja sujud kepada Allah kami. Suruh belajar sama HTD. Itu levelnya masih TK. Ya, kemudian nomor 7, Yesus mati dibangkitkan Allah. Ayo belajar konteks waktu. Yesus mati dibangkitkan Allah. Kisah 2 ayat 32, betul. Tapi baca juga Yohanes 10 ayat 18. Aku memberikan nyawaku dan aku bisa mengambilnya kembali. Kamu para ustadz cuman baca Kisah 2 ayat 32. Salah satunya ini ya. Yesus dibangkitkan Allah. Berarti Yesus dibangkitkan Allah kami. Mbok kamu baca Yohanes 10 ayat 18. Aku berkuasa mengambilnya kembali sebab aku ini Allah. Wahyu 21 ayat 7. Bolak-balik ya, muter-muter ya. Karena mampet tidak paham, Anda bangga banget ya toh, membuat statement ya toh, para mu'alaf membuat statement Yesus dibangkitkan Allah. Lah mbok mikir, oh iya, Yesus berkuasa mengambilnya kembali. Betul, ada ayatnya, betul. Kalau sama HTD itu belajar sini ya. Nomor 8, siapa yang mencabut nyawa Yesus? Banyak ini para ustadz yang paling getol nih ngomong ini ya. Siapa yang mencabut nyawa Yesus? Matius 27 ayat 50, mbok dibaca, kalian itu kan bisa baca toh. Matius 27 ayat 50, Yesus menyerahkan nyawanya, nggak ada yang nyabut nyawa Yesus. Lalu Yesus bisa mengambilnya kembali di Yohanes 10 ayat 8. Lah very clear gitu kok. Ya, kalian aja memakai pikiranmu yang tidak bisa memahami Alkitab. Siapa yang mencabut nyawa Yesus? Anda pikir Yesus itu kayak manusia biasa gitu, yang rohnya harus dicabut ketika mati gitu? Jadi kalau keluar-keluar siapa yang mencabut nyawa Yesus gitu, menunjukkan Anda itu mu'alaf pinter atau TK. Yang benar mana? TK, belajar sama HTD. Nomor 9, Yesus itu ciptaan karena dilahirkan dari melalui rahimnya seorang wanita. Semua yang lahir lewat wanita itu ciptaan. Lukas 2 ayat 7. Lambok kamu baca Kolose 1 ayat 16 ayat 17. Yesus itu sang pencipta. Ya, bahwa dia menjadi manusia ya harus lahir melalui seorang wanita, ya it's okay ya. Tetapi dia adalah Allah Alfa Omega di dalam Kolose 1 ayat 17. Sebelum segala sesuatu ada, dia sang pencipta itu. Yang diciptakan itu bukan cuma bumi, Pak Ustadz, Pak Mu'alaf. Yang diciptakan itu surga yang tidak kelihatan, ya baca Kolose 1 ayat 16. Apa saja? Malaikat, serafim, kerub, dan bumi belum berbentuk, dan samudra raya. Lalu menciptakan bumi berbentuk bulat. Ya, bumi bulat dicipta dari bumi yang belum berbentuk, yang cuman ada tanah dan samudra raya. Jadi Yesus bukan ciptaan, ya bukan. Yesus itu sang pencipta, bukan ciptaan. Kalau ada ustadz yang teriak-teriak ya loh, mana Yesus pencipta. Kalau Yesus pencipta, aku mau tobat. Kami nggak butuh ustadz yang gitu, Pak. Ya, yang silahkan Bapak baca ayat Alkitab. Ya, kalau Anda bisa membantah Kolose 1 16 dan 17, ya, kami pun nggak butuh Anda jadi Kristen, nggak butuh kami ya. Ya,
Kami butuh orang-orang yang mau tobat, yang mau benar yaitu di mata Tuhan, dan yang menjadikan Kristen atau tidak Kristen bukan kami, tetapi Allah sendiri yang menggerakkan hatimu. Kami ada satu ustadz ya, namanya saya tidak usah sebutkan namanya, tetapi ustadz ini sering memakai kode Ustadz 717. Ya, dia sudah paham Alkitab di atas rata-rata. Saya baptis beliau di Quality Hotel di Yogyakarta ya. Ini ustadz beneran ya toh. Ya, sekarang udah dia sudah paham Alkitab ya. Ya, cuman dia memang karena jabatannya ya, dia adalah jabatan publik ya, dia pejabat negara, jadi tidak mungkin dia itu, tapi dia paham Alkitab di atas rata-rata ya. Dia menyamarkan diri sebagai Ustadz 717 ya. Itu saya membaptis bulan apa saya agak lupa ya. Itu nomor baptisan 717 ya. Dia paham Alkitab Pak Ustadz ya. Dia ngerti betul tentang Alkitab karena dibuka pikiran mengerti kitab suci. Dia sembah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Meskipun KTP-nya belum berubah, istrinya masih muslim, anaknya masih muslim ya loh. Tetapi dia sudah paham Alkitab. Ya, clear. Kalau ada ustadz ataupun dari mu'alaf yang jadi ustadz lalu keluar dengan hal-hal seperti tadi, ayo belajar konteks waktu. Yesus pernah jadi manusia, tetapi hari ini Yesus Allah ya. Yesus Allah di surga. Jadi Anda itu jangan baca ayat Alkitab yang Yesus manusia melulu. Yang Yesus Allah Anda kan bisa baca toh, nggak buta huruf toh. Baca ayat-ayat yang saya sebutin ya. Tuhan kok mati, ya malu-maluin Pak, itu level TK di tempat kami. Lah mbok baca Wahyu 1:18. Wahyu 1:18 ya. Ya, Tuhan tidak tahu hari kiamat itu kan ngisi-sini toh Pak, malu-maluin Pak untuk level kami ya. Padat, singkat, dan clear. Itu yang mengirimi saya video mu'alaf ya, Ustadz mu'alaf yang jadi Ustadz terus membuat pernyataan-pernyataan yang kata beliau ini pernyataan heboh Pak, orang Kristen akan jungkir balik. Ya sorry Pak, itu di tempat kami level TK ya. Belajar sama HTD kalau mau paham Alkitab. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Kita Indonesia, kita Pancasila. Toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Ayo Pak, tanya jawab boleh sama HTD. Wani po? Ora do wani, nggak ada yang berani. Ustadz tanya ke HTD, paling-paling ya ngirim tayangan gitu ya. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini? Poin-poin yang ditayangkan oleh Pak Ustadz itu paling begitu. Nanya langsung berani? Enggak berani. Ya, dialog berani? Ketemu tanya jawab? Enggak berani. Ya, tapi kita Indonesia, kita Pancasila tetap boleh menyatakan kebenaran dengan tidak menjelek-jelekan. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Haleluya, amin.